Hai sahabat pijar, selamat datang di Under Construction. Kenapa sih namanya Under Construction? Nah, ternyata kita ini semua lagi berobat jalan karena kehidupan kita itu seperti sebuah proses bersama-sama. So, membangun hubungan yang semakin dan semakin erat di dalam Kristus. Tahukah kalian kenapa program ini dibuat khusus buat kalian semua? Supaya kalian bisa bercerita tentang unek-unek, tentang beban dan menanyakan banyak hal kepada kita semua. Mungkin pertanyaan itu terus berputar di dalam pikiran kamu ya. Dan pastinya bersama kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan lucu-lucu, cute-cute, imut-imut yang ada di program ini. Kamu bisa bebas bercerita dan juga bahkan bertanya. Dengan menghubungi kita semua di nomor kontak WhatsApp yang tertera di sini nih. Tuh lihat tuh. Di capture boleh, di foto boleh ya. Oke, dan kami sungguh berharap program ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua untuk membangun hubungan indahmu bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Alright, selamat menyaksikan. Hey, what's up? Selamat datang di acara Under Construction Pijar TV bersama gue Denny Gamadi. Dan hari ini kita akan bahas satu tema yang sangat bisa dibilang pelik, suka jadi masalah di banyak gereja dan pelayanan, yaitu intergenerationality. Inter artinya antar, generasi yang ada pelayanan bareng-bareng di gereja yang seringkali ada konflik, ada perbedaan, ada perpecahan, dan ada masalah yang tidak pernah bisa diselesaikan. Sampai mungkin beberapa anak muda di gereja kita, komunitas kita pindah ke tempat yang lain. Atau orang tua nggak bisa menerima mereka dan terjadi keributan yang panjang lebar. Nah, acara Under Construction ini memang diadakan untuk kita bisa saling berbincang-bincang. Mendengar cerita dan pengalaman dari teman-teman sekalian, juga men-sharingkan apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Sebab namanya adalah Under Construction. Under artinya di bawah. Construction artinya bangunan. Under construction artinya bertumbuh bersama-sama. Oke, teman-teman. Nggak banyak orang yang tahu waktu Amerika Perang Dunia yang kedua lawan Jepang waktu itu. Sebetulnya sekutu itu mengirimkan kapal laut ke perairan Jepang. Diam-diam. Nggak ada radar Jepang yang cukup canggih untuk bisa mendeteksi kedatangan kapal selamnya Amerika di perairan Jepang. Di titik yang cukup aman, di jarak yang aman, sang kapten kapal itu berkata pada seorang penyelam yang adalah Navy SEAL. Dikasih perintah, oke, kita tidak bisa lebih dekat lagi dengan kepulauan Jepang. Kita mesti berhenti di sini sebelum kita terdeteksi dan terkena ranjau-ranjau yang sudah disediakan oleh tentara Jepang di bawah laut. Jadi sekarang tugasmu, hei penyelam, turun. Keluar dari kapal ini dan menyelamlah ke dalam lautan. Tugasmu satu, yaitu kamu cari tahu. Di bawah, ini kan laut ya, di bawah kepulauan Jepang ini ada pintu masuk gak? Entah gorong-gorong, pembuangan air, di mana kita bisa masukin tentara kita diem-diem. Nanti tiba-tiba udah keluar tuh udah di tengah kota di Jepang. Oke, so kamu siapin semuanya dan dia adalah seorang penyelam yang profesional. Dia harus keluar, dia masuk ke ruangan kedap, lalu dia mulai masuk ke air penyelam ini. Nah, waktu dia masuk ke air, dia kaget setengah mati. Kenapa? Karena lautan Jepang indahnya luar biasa. Nggak ada duanya di dunia ini. Waktu dia lihat warna-warna di dalam laut Jepang, dia bilang, wow, ini spektrum warna yang saya nggak pernah lihat ada di daratan. Warnanya bagus banget. Jenis ikannya, beda. Dia udah pernah berenang di Eropa, di Amerika Utara, Amerika Selatan. Pas di Jepang, lihat, ikannya beda. Waktu ikan itu ngumpul, saling ngobrol, pakai bahasa kanji. Dia nggak ngerti. Wah, semua lihat, ini dunia apa ini? Dia berenang lagi, ada terumbu karang. Waduh, semua hidup bergerak. Indah, luar biasa. Itu lautan Jepang. Dia nggak pernah lihat. Dia terkesima lihat keindahannya. Terus dia mulai penasaran. Oke. Ini ikan kecil-kecil ini pada kemana ya? Coba gue ikutin. Dia ikutin ikan kecil-kecil. Ikannya salto, dia ikut salto juga. Ikannya ke bawah, dia ikut ke bawah juga. Terus sampai terumbu karang bilang, wah, gile indahnya luar biasa. Kalau aku boleh dilahirkan sekali lagi, sebaiknya aku lahir sebagai ikan di Jepang. Menikmati indahnya dunia ini. Terus tiba-tiba tuh dia menyelam, di atas dia gelap. Gelap. Ternyata ada ikan pari. Ikan parinya gede. Tatoan kayak Yakuza. Lewat di atasnya. Wah, lihat ini ikan apa nih? Ikan parinya bentuknya beda nih. Wah, dilihatin ikan pari. Ayo ikutin. Ikan parinya kemana? Mereka berkumpul lagi, berkoloni semuanya. Wah, ini laut Jepang bener-bener indah ya. Terus dia masuk ke bawah. Dia pelajari apa yang ada di bawah tuh.
udang-udangnya segala macem. Wah kalau bisa dipotong jadi sashimi tuh ya. Wah dia nikmatin luar biasa. Tiba-tiba ada bunyi pip. Nah bunyi apa tuh? Bunyi apa tuh? Nengok. Oh ternyata di meterannya ada tanda. Oksigennya tinggal 50%. Oh masih 50%. Santai. Dia berenang lagi lebih dalam. Sekarang dia masuk tuh ke palung laut yang dalam-dalam berada gelap. Dilihatin, wih ada binatang-binatang, ikan-ikan yang eksotis bentuknya. Ya, bukan karena bajunya minim, tapi emang bentuknya eksotis tuh bintang lagi binatang-binatang laut itu ya. Dia liatin lagi semuanya. Dia salto di air. Waduh. Dia kayak anak kecil yang pergi ke toko mainan yang sangat besar. Senang luar biasa. Ini adalah hari kedua terbahagia dalam hidupnya selain menerima Yesus. Dia senang luar biasa. Tiba-tiba ada bunyi lagi. Pip. Oksigen tinggal 20%. Wah 20% santai. Terus dia nikmatin semua lebih dalam, lebih luas. Dia penyelam karena dia memang penyelam profesional kan. Dia nggak ada masalah dengan tekanan air dan segala macam. Nggak lama kemudian bunyi lagi. Pip. Tapi kali ini bunyinya nggak berhenti. Pip, 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 pip. Tinggal 10%. Dan tiba-tiba ada suara dari kaptennya. Ayo oke, selesai. Misi kita sudah selesai. Silakan kembali ke kapal. Wih, dia bingung. Ini suara dari siapa nih? Hati nurani gue bukan gitu ya. Oh iya, gue mesti kembali ke kapal. Dia menyelam lagi. Dia balik lagi, dia masuk ke kapal selamnya. Kapal selam semua orang udah menantikan. Karena di zaman itu belum ada tuh kamera di bawah laut yang bisa ngelihat gitu dipakai sama dia. Itu belum ada. Dia masuk, wah semua para pimpinan dia dengan pangkat yang besar di sini udah menunggu-nunggu nih kedatangan si penyelam. Pas dia datang, sehat semua tepuk tangan. Woi, selamat datang, selamat datang. Masuk ruangan kedap, diberesin airnya. Terus udah gitu kaptennya tanya, oke, gimana? Apa yang kamu dapatkan di dalam sana? Penyelam ini bilang, buka semua goggle-nya. Bilang, wah, luar biasa. Wah, semua mata orang berbinar-binar. Luar biasa, dibilang. Luar biasa. Oke, terus coba ceritakan. Bagaimana hasil pengamatanmu? Lautan Jepang tidak ada duanya. Bagus, indah, warna-warnanya kaya. Oh, begitu ya. Wah, luar biasa ternyata Jepang ini ya. Oke. Terus, jadi bagaimana? Apa informasi yang kamu dapat? Saya belajar, ikan-ikan di Jepang punya perilaku yang unik. Mereka tidak takut pada manusia. Karena lautannya itu masih perawan. Tidak pernah ada nelayan yang lempar bom dan lain-lain. Jadi semuanya teratur, tenang, tidak takut pada manusia. Oh, pengamatan yang bagus ya. Terus informasi apa akhirnya yang kamu dapat buat kita? Begini. Wah, semua serius tiba-tiba. Saya harus kasih tahu kepada bapak-bapak sekalian, kata penyelam ini. Ikan parinya berbeda. Hah? Oke, ikan parinya berbeda. Terus lebih dalam lagi coba informasinya. Batu karangnya tidak sama. Wah! Oke, terus bagaimana kesempatan kita? Kesempatan apa ya? Ya kesempatan kita bisa masuk itu, gorong-gorong air, masuk menyerang orang Jepang di daratan lewat dalam itu. Oh iya lupa. Ya, tunggu. Jadi kamu lihat apa aja di laut? Saya lihat keindahan. Saya lihat sebuah sisi dunia yang tidak pernah disaksikan oleh mata manusia manapun. Saya melihat filosofi hidup, di mana saya ingin menjadi seekor ikan di laut Jepang. Oke, terus bagaimana kita bisa menyerang mereka? Saya belum sampai ke situ. Ya elah, jadi selama ini kamu ke dalam ngapain aja? Ya udah, tunggu Pak, kasih saya sekali lagi kesempatan. Saya akan cari tahu. Nggak bisa, ganti penyelam lain. Oke, penyelam kedua, pakaikan oksigennya, masuk. Kamu masuk ke hanggar sana. Teman-teman, tangkap nggak pesan dari cerita ini? Saya tidak tahu apakah cerita ini benar-benar terjadi secara historis atau saya karang sendiri. Tapi poinnya adalah manusia juga seringkali sama. Kita bukan berasal dari dunia. Kita diutus masuk ke dalam dunia. Kita diutus masuk ke dalam dunia dengan misi, dengan tugas. Tapi waktu manusia masuk ke dalam dunia, apa yang manusia pikirin? Wah, kekayaan tuh luar biasa. Wah, beli rumah luar biasa.
Wah, bekerja punya jabatan di kantor yang 40 lantai tingginya. Wah, bisa makan di hotel yang mewah. Wah, bisa pergi keliling dunia, lihat Grand Canyon dan Sahara. Itu luar biasa. Tidak terasa tiba-tiba pip, oksigen kita tinggal 50%. Dan gak lama kemudian pip, oksigen kita tinggal 10%. Stroke. Dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan, tepuk tangan tuh malaikat dan seluruh isi sorga. Weh, selamat datang, selamat datang. Tuhan tanya, gimana? Kamu sudah dapat apa di dunia? Woi Tuhan, rumah saya 5. Cucu saya 20. Saham saya cukup untuk 7 turunan. 7 kata Tuhan, itu mainstream. Yang ke-8 biasanya melarat. Terus apa lagi yang kamu dapat? Saya bekerja di perusahaan dari nol sampai saya jadi komisaris. Wah, dia cerita segala macam. Oke, Tuhan bilang. Tapi bagaimana dengan misi yang aku kasih padamu? Misi apa ya Tuhan? Ya, kata malaikat, woi, kamu kan datang ke dunia, diutus masuk ke dalam dunia. Kamu bukan berasal dari dunia ini. Kamu datang untuk menjadi karyawan PT Kerajaan Allah, the enterprise of the kingdom of God. Tapi waktu masuk ke dalam dunia, lupa. Terus kita bilang, oke Tuhan, kasih saya kesempatan satu kali lagi ya. Saya lahir lagi ke dunia. Saya akan melayanimu, memperbesar kerajaan surga. Tuhan bilang, enggak. Enough is enough. Waktumu sudah selesai. Aku akan utus orang lain masuk ke dalam dunia. Berapa orang sebetulnya anak-anak Tuhan itu kayak penyelam tadi. Dia masuk ke laut, dia lupa. Dia harusnya lagi ngapain di laut ini. Kenapa bisa lupa? Karena melayani Tuhan berat. Tidak dihargai. Underpaid. Tapi kerajaan dunia memberikan hal-hal yang fantastis, luar biasa. Nah, apa sih sebetulnya misi yang Tuhan kasih kepada setiap anak Tuhan? Kalau kita belajar Mazmur 78, Mazmur historical terpanjang yang ditulis. Pemazmur mengajarkan ada satu tugas yang diberikan orang Israel oleh Allah Yahweh sebetulnya, yaitu supaya mereka mengetahui siapa Allah, siapa mereka, dan apa perjanjian yang ada antara Allah dan mereka, apa tugas mereka. Tapi cara pemazmur ini, Mazmur 78 yang panjang ini, cara menyajikannya adalah dengan menceritakan kegagalan nenek moyang mereka. Atau kalau disebutnya dalam bahasa Inggris, fathers, their fathers, gitu kan, abah, kayak abah gitu ya. Bapak-bapaknya mereka punya kesalahan apa, itu yang dipelajari supaya generasi yang berikutnya nggak mengulangi kesalahan yang sama. Mazmur 78, penekanannya adalah, tugas kita adalah ngajarin generasi berikutnya. Tugas ngajarin the next generation itu bukan tugas seorang ketua departemen youth, seorang youth pastor yang keren dan trendy. No, it is responsible for everyone. Bahkan gembala sih dan orang-orang yang paling tua di gereja sekalipun. Itu Mazmur 78 ingetin. Tugas utamamu adalah mengajarkan generasi yang baru, generasi yang datang berikutnya. Nah, sekarang di gereja kita juga banyak generasi kan, dari yang paling tua sampai paling muda. Nah, teman-teman gini loh, kalau teman-teman adalah anak muda, melayani anak muda itu natural, gampang. Ya sebab kita sendiri anak muda, kita bisa berkaca bagaimana melayani mereka. Tapi waktu akan datang di mana kita beranjak lebih senior, dan ada generasi-generasi di bawah kita yang kita nggak bisa tebak. Bahkan mungkin annoying buat kita. Kita terganggu lihat mereka. Nah, oleh karena itu kita dari muda mesti terbiasa melihat pola generasi. Supaya bisa melayani mereka yang tidak sama dengan kita. Nah, tahu nggak? Coba kita lihat slide yang ada di layar ini ya. Setiap generasi punya ciri khas masing-masing. Tidak general, tidak berlaku secara general. Tapi pada umumnya kalau dicari common ground, kita bisa lihat berapa hal ini. Nah, ini misalnya ya, era Depression. Mereka yang lahir tahun 1912 sampai 1921. Ada di antara sekarang ini, saudara-saudara yang lahir di antara tahun ini, 1912, 1921. Oke, nah siapa sih kira-kira yang lahir tahun segitu? Saya kasih clue. Tokoh Marvel. No, ada ciri-cirinya kan? Kayak begitu kan? Coba tebak. Ada tokoh Marvel yang lahir antara tahun segini ya kira-kira lah ya. Siapa? Nah, bener. Kapten Amerika. Lihat gak karakternya Kapten Amerika? Dia konservatif banget. Dia kaku banget. Dia compulsive savers. Belum disuruh udah nolong. Ada dorongan untuk menjadi seorang penolong.
Nggak suka berutang zaman itu. Makanya waktu zaman-zaman ini bank itu kurang laku. Pinjaman segala macam. Karena mereka nggak suka berutang. Patriotik. America needs you. Kata Uncle Sam. Wah, mereka bakal datang ikut nolong. Terus buat mereka prinsip hidupnya adalah work before pleasure. Kerja, 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 kerja. Main itu bonus. Ini cara pandang mereka, paradigma mereka. Respect for authority. Pada pimpinan, pada pejabat, mereka punya respect yang tinggi sekali. Percaya yang tinggi sekali. Ini zaman itu. Sekarang beda sekali ya. Ada punya obligasi moral yang tinggi. Oke, ini depression era. Tentunya orang-orang yang ada di sini, kalau mereka tidak dibekukan dalam es selama 60 tahun, kita nggak bisa ketemu hari ini. Cuman Kapten Amerika doang. Kemudian lahirlah generasi yang berikutnya. Lahir tahun 22 sampai tahun 27. Sekarang umurnya mungkin ya sekitar segitu 92, 97 tahun gitu kan. Ini namanya generasi World War II. Nah, ciri-cirinya saya nggak kasih terlalu banyak sebab mungkin di komunitas kita juga tidak banyak jumlah mereka. Kemudian lebih muda lagi post-war cohort. Cohort itu artinya angkatan. Angkatan pasca perang. Ini sebab baru selesai dari PD1. Perang Dunia Pertama baru selesai. Generasinya berbeda lagi, karena banyak anak yang lahir tanpa ayah, karena ayahnya mati di medan perang. Dan kemudian, angkatan yang berikutnya adalah boomers. Nah ini di mana ekonomi mulai bagus nih ya, dan banyak orang punya anak banyak. Jadi ini baby boomers nih ya, banyak tuh ledakan bayi di mana-mana, banyak anak-anak yang lahir generasi yang baru ketika ekonomi udah mulai pulih, teknologi udah mulai pulih. Karakteristiknya, coba kita perhatikan. Sebelum ngomong karakteristik, mereka tuh umurnya berapa tuh? Lahir tahun 1946 sampai tahun 1966. Nah ini mereka nih, orang-orang ini nih. Dan mereka masih ada nggak di komunitas kita? Oh iya, mereka adalah ketua sinode kita misalnya. Mereka adalah pendiri gereja. Mereka adalah pendiri yayasan kita. Mereka adalah orang-orang pengkhotbah yang legendaris di zamannya dan zaman ini. Lihat ciri khas pada umumnya secara global. Berani dan optimistik. Bisa nggak? Nggak ada jalan, nggak ada uang. Maju. Pencipta dan pemrakarsa. Mereka adalah orang-orang yang menciptakan, mendirikan grup-grup besar di Indonesia. Sebutin deh merek-merek grup-grup. Saya nggak usah sebutin di sini ya. Segala macam perusahaan grup yang terbesar, bidang bisnis yang terbesar, mereka pemrakarsanya. You name it. Segala macam grup. Oke? Sebelum sekarang orang punya percaya pada unicorn, apalagi sih sebutan-sebutan perusahaan yang nilainya sekian juta US dollar, mereka pemrakarsanya. Mereka yang bikin. Dan orang-orang boomers tuh idealis. Kalau kita ada di pengurusan dengan mereka, diskusi sama mereka, mereka idealis. Enggak, begini. Tidak bisa kompromi. Ini standarnya. Mesti begini, ya, idealis. Mereka adalah orang-orang yang sebetulnya tumbuh dengan ekonomi yang relatif bagus. Jadi rasa percaya dirinya besar, dominasinya besar. Sebab mereka tumbuhnya begitu, ekonomi baik kok, orang tuanya oke kok. Dan mereka sendiri juga adalah orang-orang yang relatif kaya. Baby boomers, mungkin itu orang tua kita ya. Kalau orang tua kita lahir antara 46 sampai 66, itu orang yang dulu mau usaha bakmi pun jadi konglomerat hari ini. Mau usaha cuman kardus pun jadi bos besar hari ini. Nah di zaman itu, waktu peluang itu sangat hijau ada di mana-mana. Dan mereka yakin dengan potensi negeri, yakin dengan potensi dirinya. Ini baby boomers. Jadi kita kebayang nggak? Kalau kita lagi berkomunikasi dengan mereka, kebayang nggak kayak apa? Mereka idealis, mereka orang berhasil, mereka percaya pada potensi dirinya. Tidak gampang bukan mengubah pikiran mereka. Tidak gampang membuat mereka bisa ngikutin kita. Dan ada satu sisi yang mereka akui sendiri, narsis. Pingin kelihatan, mungkin pingin tampil, dilihat hebat segala macam. Ini baby boomers. Lanjut. Di bawah baby boomers, ada generasi yang lahir setelah mereka, yaitu lahir pada tahun 66 sampai 79. Ada di sini yang lahir di antara tahun ini, 66 sampai 79. Ada? Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Jangan keraskan hati saudara. Dari mukanya saya bisa lihat kelahiran Anda. Yang terutama yang pakai masker ya, itu kemungkinan lahir tahun 60-an. Just kidding. Nah ini orang yang lahir tahun 66 sampai 79, lebih muda kan dari baby boomers. Disebutnya generasi X. Kenapa X? Karena buat mereka dulu X itu lambang misteri. Bingung mereka waktu generasi ini lahir. Karena generasi ini
sangat berbeda dengan baby boomers. Mereka disebut lost generation karena mereka punya pengalaman dari kecil tuh tinggal di daycare dan orang tua yang bercerai. Kenapa? Karena orang tua Gen X siapa? Bukan baby boomers. Generasi sebelum baby boomers ketika ekonomi belum terlalu bagus. Jadi Gen X itu bertumbuh, papi mesti kerja, mami mesti kerja, anak dititipkan. Dan karena masalah ekonomi mereka bertumbuh, banyak perceraian, mereka jadi anak yang sebetulnya kehilangan identitas dirinya. Jadi tidak senarsis dan tidak seoptimistik baby boomers. Siap, maju, bikin. Gen X enggak. Gen X itu kalem. Karena dia tahu hidup itu enggak gampang. Ya. Tujuan dia apa? Ya bangun keluarga baik-baik lah. Di Amerika ketika ada voting pilih presiden, mereka paling nggak peduli. Paling apatis. Di zaman itu, zaman yang lalu ya. Bodoh amat lah, mana-mana lah. Yang penting saya bisa makan enak kok. Pusing amat bangun negeri. Kalau boomers, oke, kita dukung presiden ini. Kalau dia Republikan, bisa dia dukung Republikan. Kalau dia Demokratik gitu kan, dia mesti pilih yang mana. Gen X enggak. Sebodoh ting. Lu mau yang mana-mana. Yang penting gaji gue naik enggak. Itu buat dia ganti presiden itu ya. Dan karena dia itu masa kecilnya nggak didampingi orang tua. Pikiran dia, gue mau cari duit sebanyak-banyaknya supaya gue bisa di rumah. Nemenin istri sama anak gue. Nemenin suami dan anak gue. Itu Gen X. Oke? Orang Gen X juga generasi yang sangat tinggi skeptisnya. Nah ini generasi di Amerika yang pertama yang mulai tidak jadi Kristen. Karena mereka ngomong realistis saja lah. Karena boomers itu kan nekat orangnya kan. Sebagian kaya, sebagian hancur. Jadi mereka skeptis segala sesuatu skeptis. Karena mereka juga orang yang mengenyam pendidikan paling tinggi dalam sejarah Amerika sebelum kemari. Best educated orang Gen X. Makanya mereka jadi lebih skeptis, semua ditimbang pakai sains. Dan mereka sangat berhati-hati dan pragmatis. Gen X. Kenapa berhati-hati? Karena Gen X itu ya teman-teman ya. Ini lahir tahun 66 sampai 79. Kalau 79 sekarang umur berapa? 41. Bener gak? Ya. 41 sampai umur 50-an sekian. 50. Berapa sih tahun 66 itu? Kalau lahir tahun 66 sekarang umur berapa? 54 ya. 54 tahun ya. Nah, jadi dia dari umur 31 sampai 54 tahun. Ini generasinya hidupnya susah loh guys. Orang tua kita kalau lebih tua dari itu, setidaknya udah punya rumah di kota. Bener gak? Tapi mereka yang sekarang umur 41 sampai 54 tahun, beli rumah di tengah kota tuh mahal. Udah mesti ke pinggiran kota. Nah kalau mereka salah ambil keputusan, salah taruh uang, salah invest, hancur, nggak bisa beli apa-apa lagi. Ekonomi nggak seramah dulu kepada masyarakat. Jadi mereka sangat berhati-hati harus hitung. Jadi orangnya kritis, detail, financial planningnya tinggi, dan orangnya realistis. Ayo tolong sumbang, kita bikin kerajaan Tuhan. Kita butuh 3 miliar untuk bangun gedung. Meskipun cuma 3 miliar misalnya. Boomers akan siap, saya dukung, saya jual tanah saya di luar kota buat dukung pembangunan gereja. Tapi coba Gen X. Gak segampang itu. Karena mereka juga tumbuh cari uang itu susah. Jadi lihat, donatur terbesar hari ini, baby boomers masih. Kita nggak tahu kalau baby boomers udah nggak ada, sudah dipanggil Tuhan. Kita akan berhadapan dengan orang yang paling senior di generasi kita, Gen X. Yang realistis. Suffer. Institusi akan suffer, gereja akan suffer, pergerakan pelayanan akan suffer. Karena Gen X tidak seperti baby boomers. Sifatnya beda. Pemikiran planningnya beda. Nah kalau di majelis nih, mereka ini adalah orang yang sangat bisa nimbang nih. Ini buat apa tujuannya? Ya ini buat jangkau anak muda. Emang kamu yakin? Dengan kita ubah semuanya lalu anak muda akan datang. Kritis banget. Tapi jangan salah, di perusahaan mereka jadi apa? Mereka CEO hari ini. Mereka CFO hari ini. Mereka COO hari ini. Jadi si baby boomers adalah yang punya grup. Nah di bawah mereka adalah para orang-orang pandai yang direkrut. Jadi CEO-nya. Nah baby boomers itu kan kadang-kadang maju dulu, beli, conquer. Generasi X yang jadi direktur yang bilang, bos, slow. Bos sudah hitung belum? Iya kalau untung. Kalau resesi, hancur loh kita bos. Nah Gen X ini yang menjaga supaya boomers tetap kaya. Kira-kira gitu. Karena dia pinter dan planning. Boomers kurang planning. Karena boomers di masa mudanya jebret. Semua tanam duit di mana juga jadi. Tetapi lihat, dua kombinasi ini ada di gereja kita. Dan ini kombinasi yang kagak berantem di gereja kita. Perhatiin deh. Orang-orang yang umur 40-an sampai 60-an itu nggak terlalu banyak berantem di gereja institusi Kristen. Kenapa? Mereka saling melengkapi. Yang banyak berantem siapa di gereja? Maksudnya berantem, maksud saya adalah berbeda pendapat,
yang berkepanjangan ya. Siapa? Jawabannya ini, millennials. Millennials yang banyak ribut sama baby boomers. Kenapa? Karena milenial juga sebetulnya mirip sekali dengan baby boomers. Millennials itu lahir tahun 79 sampai 94. Ada yang millennials di sini? Oke. Nah, jadi umurnya nih ya umur sepantaran kita lah. Kalau saya kan lahir 96 ya. Jadi kira-kira masih sepantaran ya. Millennials itu soalnya dia tumbuh dengan ekonomi yang baik. Seperti baby boomers. Orang tuanya berada. Millennials itu, kalau teman-teman millennials, orang tuanya itu yang kayak saya bilang tadi. Jualan bakmi pun anak bisa sekolah ke Belanda. Idealis, nekat, positif mindsetnya si millennials ini. Iya nggak? Loh sekarang gini, millennial. Dia dapat gaji yang 1,5 kali UMR. Setelah dia lulus kuliah, dia bisa tinggalin gara-gara dia pengen jualan jus online. Yang belum jelas income-nya dari mana. Itu millennials. Idealis, nekat, positif, berani dulu. Gajinya gimana? Nggak tahu, tapi berani. Itu dia. Dia terbuka pada perbedaan. Mimpinya besar. Tapi orang-orangnya juga seringkali cepat bosan dan nggak komit. Tapi millennials inilah yang mengubah landscape ekonomi dunia. Coba unicorn di dunia ini, perusahaan-perusahaan besar, itu siapa? Facebook pendirinya siapa? Airbnb, Instagram. Apalagi ya? Ya kalau Gojek kita udah tahu lah ya. Itu millennials. Nah kalau Amazon, Jeff Bezos, itu baby boomers. Jadi ternyata di baby boomers melahirkan banyak konglomerat luar biasa di korporat raksasa di dunia. Dan sekarang kelahiran kembali kebangkitan ekonomi ada di tangan millennials. Mereka yang bikin ini tuh. Kenapa? Karena orangnya memang kurang otak. Maksud saya nyalinya gede. Maju dulu, bikin dulu. Bangkrut, bikin yang lain lagi. Itu dia. Segala sesuatu yang dia bikin. Makanya bisa ada ya kayak Airbnb, ada segala macam maju. Dan semua perusahaan-perusahaan yang sekarang unicorn itu sebagian besar lahir dari masa krisis. Kita lihat 1, 2, 3 tahun lagi setelah corona selesai ada kebangkitan. Karena ada banyak pola pikir yang dipaksa berubah. Ada pendekatan dan strategi yang dipaksa ditarik untuk bisa adjust dengan keadaan dunia. Dan di setiap krisis terjadi selalu ada peluang. Dan peluangnya bisa luar biasa. Gereja bakal berubah, bisnis bakal berubah. Apa yang laku dan tidak laku bakal berubah. Sekarang banyak perusahaan yang hancur kan ya. Nordstrom di Amerika juga tutup dan segala macam retail banyak sekali yang tutup gitu kan. Di Indonesia nih cukup stabil. Nah, salah satunya karena dari lokal ini banyak ciptakan hal-hal yang baru. Siapa penggerak roda ekonomi lokal? Millennials. Orang-orang yang nekat seperti ini. Punya mimpi yang besar. Nah, kalau di China, Alibaba, Jack Ma, itu masuk golongan apa? Baby boomers. Tapi yang bikin Alibaba dan Amazon survive, para CEO-nya siapa? Generasi X. Orang yang paling pandai dan berhati-hati. Nah sekarang millennials itu sebenarnya lagi mengulangi sejarah aja. Ya kan? Kita tuh kayak baby boomersnya dulu. Yang berani boom, 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 boom. Bisa jadi ya, bisa hancur ya. Generasi di bawah millennials itu apa? Gen Z. Lahir tahun 95 sampai 200 lagi, 2010. Ada yang lahir di antara ini selain saya? Oke, pantaran kita ya. Dulu SMP di mana, bro? Oh, sama dong. Gue juga homeschooling. Nah, Gen Z ini paling tech native. Apa ya tech native itu ya? Dekat sekali dengan teknologi. Sebab dia dari orok, umur 2, udah main pakai tablet. Anak zaman sekarang nih, sekolah juga pakai handphone. Ya kan? Kalau bisa ditempel di sini, dia pakai VR setiap saat. Dan Gen Z orangnya realistis, mau gaji besar, gigih dan setia, tidak neko-neko, dan FOMO, fear of missing out. Well, fear of missing out itu mainly karena mereka terbiasa fit di refresh, itu selalu ganti baru. Kita buka Facebook sekarang, kita tarik bentar bawah, ganti lagi. Instagram juga sama, kita tarik selalu ganti lagi. Kita nggak bisa ketemu terus. Dan waktu kita lihat story orang lain tuh warnanya masih warna-warni seperti pelangi belum kita lihat. Kita pengen lihat what's new terus. Ada kecanduan pada hal-hal yang baru. Nah, kenapa mereka mau gaji besar? Kenapa mereka gigih dan setia? Nah, ini kebalikannya kan. Kalau milenial tuh nggak gigih, nggak setia. Ada apa dia bisa pindah?
Tapi Gen Z tuh gigi dan setia dan dia realistis karena Gen Z dibesarkan dalam kondisi yang berat. Dari kecil mereka dengar berita ISIS. Dari kecil mereka lihat Amerika tidak sekuat dulu lagi dan Indonesia carut marut. Dari kecil mereka lihat Gubernur Jakarta di penjara. Mereka lihat demo yang berjilid-jilid. Di Indonesia mereka lihat hidup ini mesti realistis atau mati. Dan kalau nggak kerja keras, kita akan tergiling oleh arus ekonomi yang begitu kuat. So, jangan banyak mikir, jangan banyak mimpi, kerja apa yang depan mata, dan kerjakan dengan serius. Itu Gen Z. Orang tuanya Gen Z siapa? Gen X. Orang-orang yang struggle financially hari ini nggak gampang. Jadi Gen Z kemungkinan papinya harus kerja, maminya harus kerja sampai masa tuanya. Dan beli rumah di perkotaan itu bukan hal yang gampang buat semua anak Gen Z. Itulah kenapa mereka hidup dengan kontras sekali ciri khasnya dengan milenial. Tapi Gen Z itu punya banyak sekali kelebihan yang generasi lain nggak punya. Mereka multirasial. Lihat nanti, pelan-pelan akan mulai jauh lebih open. Kemudian Wi-Fi enabled. Kemanapun harus connect Wi-Fi. Kalau dia main ke rumah kakeknya, neneknya, ya salam pertama bukan kakek baik, nenek baik bukan. Password Wi-Fi apa kek? Gitu. Itu salam yang pertama, digaplok sama bapaknya yang Gen X ya. Sexually fluid. Karena dunia ngajarin kamu bisa laki, kamu bisa perempuan, bisa juga kamu gak usah putusin sekarang. Nanti kamu bakal tahu sendiri kok. Itu mulai secara global didengungkan. Millennials mungkin belum terbiasa. Milenial dulu masih suka ngatain temennya yang punya orientasi seksual yang berbeda. Tapi Gen Z udah enggak. Kalau ada orang ngatain orang lain karena orientasi seksualnya berbeda, Gen Z bisa tersinggung. Karena mereka sudah sangat menghargai. Post-Christian. Kenapa? Karena generasi yang saleh baby boomers, X itu kagak terlalu saleh. Coba lihat, hitung, survei berapa jumlah anggota jemaat kita yang terlibat di pelayanan komsel kemajelisan. Pasti persentasenya yang terbesar adalah milenial dan baby boomers. Gen X kemana? Gitu kan ya? Ya ini tidak berlaku pada umumnya, tapi di banyak gereja itu kayak gitu tuh. Milenial banyak. Persembahannya ikut pelayanan, yang pelayanan mimbar segala macam. Milenial banyak, boomers banyak. Gen X tuh rada hilang. Kenapa? Ya karena kehidupan memaksa mereka untuk menjadi demikian. Bukan salah mereka. Nah Z sekarang mirip. Dia post-Christian. Dulu yang bikin kebangkitan rohani anak-anak muda di Indonesia itu milenial. Tapi Gen Z kita lagi menantikan. Kita lagi menunggu ada kelahiran dari mereka juga. Orang tuanya underprotective dan ada disappearance of childhood. Masa kecilnya sedih. Masa kecil kurang bahagia. Kenapa? Karena dunia sudah tidak seaman sebelumnya. Dulu anak milenial waktu pada kecil, ya kayak kakak-kakak di sini kan, mereka bisa ke puncak naik motor. Mereka bisa pergi ke satu tempat-tempat lain lagi. Tapi anak Gen Z sekarang mau keluar rumah, kita naik angkutan umumnya kita takut. Kita dengar ceritanya di angkot orang dibacok, nenek-nenek diperkosa, misalnya begitu ya, dilempar batu, kita ngeri. Akhirnya Gen Z besarnya di mana? Ya paling di mall. Sebab di mall ada semua, skating, bioskop, makan, minum, nyanyi, semua terjadi di mall. Nggak boleh. Dulu anak milenial bisa naik sepeda keluar, sampai jauh berapa puluh kilometer. Tapi Gen Z di tengah dunia yang tidak aman, apalagi sepedanya Brompton, dia naik sepeda boleh nggak? Boleh, di mana? Dalam rumah. Kalau bisa main layangan dalam rumah juga. Kenapa? Karena nggak aman dunia ini. Nah, kejadian di masa kecil itu ngebentuklah karakteristik Gen Z hari ini. Akhirnya Gen Z adalah orang-orang yang growing older, younger. Umurnya masih muda, tapi udah pikirannya banyak, pikirannya pusing. Midlife crisis turun menjadi quarter life crisis. Kalau dulu orang 38 mulai mikir, kenapa aku hidup? Ngapain ya gua? Sekarang Gen Z, umur 24-25 mikir, ngapain gua hidup? Umur 21 barangkali. Jadi semakin matang, tapi juga ada sisi depresi yang berat di Gen Z. Pornografi gampang mau dicari. Parents tidak religius, relatively. Driven, Weekonomics. Weekonomics itu semua serba sharing sekarang. Mulai dari mobil kita sharing pakai ojek online, mobil online. Baju sewa, tempat tinggal kayak Airbnb, semua serba Weekonomics, sharing. Dan hyper custom. Kerja mereka apa? Wah ada 10
jenis pekerjaan besar yang 10 tahun lalu nggak ada. Semua udah di-customize. Customer tuh orang masuk kerja itu, kerjamu apa nih, job desk-nya di-customize sesuai dengan kemampuanmu. Nah, jadi kalau kita lihat polanya ya, teman-teman sekalian, di slide berikutnya kita lihat di sini bahwa boomers itu mirip dengan millennials. Dan Gen X mirip dengan Gen Z. Kebaca ya grafiknya di situ ya. Ini pasti yang desain ini generasi boomers, makanya ada acak-acakan. Kalau Gen Z biasanya rapi. Nah, boomers sama millennials tuh mirip sekali. Itulah kenapa sering berantem. Iya nggak? Boomers mau idealis gereja, harus begini. Keagungan Tuhan, harus begini tradisi kita turun-temurun. Milenial bilang harus berubah begini. Yang X nonton, mana-mana dah. Yang Z keluar dari gereja. They don't feel belong. Lama-lama millennials nggak tahan, adu kuat-kuatan deh. Boomers akhirnya bilang, oke, kalau kamu mau stay, saya nggak akan kasih duit lagi. Saya mau lihat kamu bisa apa. Millennial bilang, aduh ampun om, nggak jadi om. Oh tidak. Millennial bilang, we don't need your money. We can do it our own. Itu millennials. Makin ditantang, makin menjadi. Kayak kakek-kakek yang itu loh, yang di berita-berita. Makin tua makin menjadi. Nah, teman-teman sekalian, sampai sini sebelum kita lanjut lagi masuk berikutnya, pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Ada banyak generasi, ada perbedaan, dan sebetulnya kalau kita runut, kenapa setiap baby boomer seperti itu? Kenapa Gen X seperti itu? Ya, mereka dibentuk oleh zamannya. Gimana cerita teman-teman? Gimana pengalaman teman-teman sekalian atas hal ini? Kak, aku mau tanya dong. Oke. Yes, silakan Yos. Ada nggak sih Kak perbedaan? Oh ada, banyak. Belum dong. Satu. Pertumbuhan Gen Z yang hidupnya di perkotaan, Kak, maksudnya yang dekat dengan teknologi, perkembangan teknologi pesat, sama yang hidup di, katakanlah di pedalaman, yang maksudnya untuk dapat teknologi, bahkan jangankan teknologi, sinyal pun susah di sana. Ada nggak sih Kak? Atau itu beda atau sama pertumbuhan mereka? Gini Yos, ketika teknologi jadi semakin available, maka kita percaya apa yang dikatakan sebagai the world is flat. Dulu Indonesia, Jakarta dibandingkan New York itu ketinggalan 30 tahun. Apa yang terjadi tahun 70-an di Amerika baru trending misalnya, baru benar-benar terjadi gaya hidup yang sama di Indonesia tahun 2000-an. Itu dulu. Tapi sekarang dengan accessibility yang sangat tinggi, the world is flat. Apa yang lagi hype di New York akan hype di Jakarta. Semua makin cepat, makin cepat, makin cepat. Nah, ketika teknologi informasi itu masuk ke tempat yang sama di waktu yang bersamaan, maka kurang lebih respons yang sama terbentuk, reaksi yang sama terbentuk, dan karakteristik yang relatif sama terbentuk. Memang daerah-daerah di Indonesia punya pergumulan yang spesifik yang nggak sama di satu kota dengan kota yang lainnya. Tapi pelan-pelan ke depannya, dengan urban itu udah bukan lagi berpusat, tapi desentralisasi. Urban-urban kecil akan jadi dan dimajuin setiap urban. Maka ciri khasnya akan semakin mirip sebetulnya. Dulu enggak. Tapi ke depannya, sekali lagi, gara-gara ICT, Information Communication Technology, semuanya bakal makin mirip satu sama lain, mirip satu sama lain, mirip satu sama lain. Faktor utama yang menentukan karakteristik sebuah generasi adalah faktor ekonomi. Dia ditumbuhkan dengan ekonomi seperti apa? Sosial. Bagaimana strata sosial yang terjadi? Politik. Bagaimana kepemimpinan, pemerataan, developmental yang dilakukan oleh pemerintah. Tiga ini. Apakah ada perang, adakah segala macam, ekonomi, sosial, dan politik. Nah ini yang mendrive, mendesain kebudayaan soalnya. Kalau tiga hal yang dialami di generasi yang sama di daerah yang berbeda mengalami hal yang sama, maka kurang lebih bisa sama. Ya misalnya kita ada beberapa bagian di Indonesia yang masih bersih tegang hari ini. Mereka punya konteks yang mungkin berbeda dengan kota-kota di Indonesia yang tidak pernah ada perpecahan. Itu ngebentuk orangnya generasi jadi sangat berbeda. Itu bisa. Gue kasih contoh paling sederhana deh. Karakteristik boomers, X, dan milenial di Amerika dan Afrika Selatan berbeda. Nggak bisa dipukul rata. Sebab Afrika Selatan adanya generasi apartheid, post-apartheid, dan apalah namanya aku lupa. Jadi itu bisa beda. Tergantung faktor tiga ini. Ekonominya gimana? Konteks sosialnya bagaimana? Politik yang terjadi saat itu bagaimana? Nah, jadi nggak bisa dipukul rata, beda-beda, tapi selalu ada faktor yang membentuk generasi jadi sebuah generasi. Kira-kira begitu jawaban yang membingungkan ini. Punya pengalaman nggak, Yos? Di tempat lu
ada kesulitan berkomunikasi dengan generasi lain nggak? Atau dengan alam yang lain? Kok dengan alam, Kak? Kalau misalnya kesulitan dengan generasi lain, mungkin ada beberapa kasus, misalnya kayak beda pendapat karena beda pengalaman kan. Biasanya kan mereka berbicara dengan pengalaman yang ada kan. Di kantor juga begitu nggak, Yos? Enggak sih. Oh, enggak ya. Bagus. Jadi beda pengalaman, terus kan kita juga, misalnya saya berbicara, saya ngobrol gitu sama kakek, sama nenek, yang mereka pun handphone masih belum tahu. Pasti kan beda cara sudut pandangnya mereka. Iya. Nah, begitu beda perbedaan-perbedaan kayak gitu Kak yang sering terjadi sih. Iya. I see. Sama mungkin perbedaan pola pikir mungkin ya yang lebih menonjol. Iya. Karena kan kita lebih sering dapat informasi baru, maksudnya kita lebih, karena lebih sering itu kita bisa memfilter mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Benar. Dan kadang yang nggak melek teknologi kan mereka asal terima-terima aja, yang itu yang bikin kita beda dapat. Generasi kita udah biasa makan hoax. Udah nggak kaget lagi. Bahkan kita bisa filter, ini bohong nih, kemarin demo di Jakarta. Ya ini mah foto tahun berapa, misalnya gitu. Udah lebih kritis gitu kan. Kalau nggak udah takut duluan kita, misalnya itu contoh. Dan generasi kita juga udah terbiasa sama yang namanya berubah-ubah. Udah terlalu sering kita ngalamin berubah-ubah. Dikasih janji tapi ditinggal. Dibilang sayang tapi dia pergi sama yang lain. Udah makanan sehari-hari bro, I feel you. Ada teman-teman yang punya pengalaman kesulitan ketika harus berkomunikasi dengan generasi yang berbeda? Mungkin saya punya pertanyaan Kak untuk mengenai... Disuruh sharing malah nanya. Ya nanti juga sharing Kak. Bercanda ya. Sebenarnya berkaitan sih Kak. Kan tadi ada pembagian tadi kayak baby boomer, Gen X dan sebagainya. Nah, apakah pembagian seperti itu bakal menerus seperti itu gitu kan? Karena zaman kan terus berkembang dengan teknologi dan semacamnya. Apakah generasi X misalnya akan memiliki sifat-sifat yang seperti itu atau bisa berubah mengikuti perkembangan zaman seperti itu? Berubah seiring lifespan. Boomers dulu optimistik. Tapi mulai dihajar, ditonjok resesi 2008, 2018, 2019, corona berubah. Optimis. Gereja harus seperti ini. Lalu anaknya sendiri meninggalkan gereja yang dia dirikan. Berubah. What's wrong ya? Semua yang dia pikir di era lalu sukses dalam bisnisnya, sekarang dia pakai lagi gagal. Percaya dirinya hancur. Dan mulai merekrut milenial. Tolong ajarin kami. Lihat gak? Sekarang banyak gereja mulai lakukan itu. Dulu enggak. Lu enggak suka, lu keluar. Ini gereja om. Sekarang, Dek tolongin om. Susah ya Dek ya, jangkau anak muda. Tolong kamu punya ide apa? Om yang ongkosin. Kita menangin lagi anak muda. Sebagian masih keras kepala. Oh tidak, tetap om. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berubah seiring lifespan. Nanti ketika mulai masalah yang lain datang, ada kematian pasangan, orang berubah lagi. Jadi risetnya harus terus diperbaharui. Boomers 2020 di konteks perkotaan A, di suku ini, di tingkat pendidikan itu, seperti apa. Tapi kita nggak bahas yang mikro, karena akan beda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Kita bahas yang makro, untuk ya kira-kira cari kesamaan lah pengalaman kita bareng-bareng. Gitu kira-kira Christian Joel Austin. Soalnya saya kan kadang kayak ngomong sama orang tua, kadang ada yang sependapat, ada yang kadang enggak gitu. Jadi kayak ada yang beda-beda gitu. Jadi terima kasih buat jawabannya Kak. Sami-sami. Halo, kok. Halo. Aku mau sharing dong. Soal ini konteksnya bergereja sih. Karena tadi itu kan sempat bahas yang yang boomer sama Gen X ya. Nah, itu Gen Z juga ada kalau Gen Z di rumah kita. Oh ya, Gen Z kita. Iya, tas Gen dulu. Z. Nah, di gerejaku sendiri kan itu kebanyakannya sekarang orang-orang berumur semua kan, yang anak mudanya tuh cuma sisa aku yang paling muda. Nah, sedangkan kondisi gereja tuh seakan-akan udah kayak mau kayak udah mau mati gitu loh kesannya. Ini sorry banget sih. Nah, sedangkan dari yang atasnya tuh keras kepala banget dari dulu. Sekarang tuh udah kayak kalau mau kita bikin perubahan juga kayak udah nggak akan ketolong gitu.
Jadi satu sisi aku bingung gitu di sini untuk gereja tuh harus gimana, atau kedua banyak banget pilihan kayak udah aja gitu pindah gereja kayak gitu atau apa, karena Iya. kesannya kayak kolot banget gitu di situ kok. Itu gimana ya maksudnya? Ini Iya, sharing sih. betul. Kadang kita maksudnya baik malah dianggap musuh. Kita padahal pengen ngebangkitin supaya bisa jangkau anak muda misalnya kan ya, tapi bisa jadinya seperti salah. Iya. Memang itu nggak gampang. Itulah kenapa kita bahas hari ini sama-sama. Nggak gampang, dan banyak sekali kita, teman-teman kita juga ngalamin hal yang sama di berbagai institusi yang berbeda-beda. Termasuk di pemerintahan juga kan. Dengan PSI masuk misalnya ya, dengan Menteri Pendidikan yang masih sangat muda dan belum ada banyak pengalaman dunia pendidikan dan segala macam yang ada terjadi ini kan sebetulnya langkah berani menguji coba masukin anak muda dan dengerin pikiran anak muda milenial Gen Z yang berapi-api itu. Tapi memang nggak ada jawaban yang gampang. Saya tadinya mau bilang ya dua-dua generasi mesti belajar. Boomers dengerin milenial, milenial dengerin boomers. Ya bisa kalau orangnya punya karakter mau belajar, tapi di banyak kejadian dua-duanya keras kepala dan akhirnya terpisah bikin gereja masing-masing. Salah nggak? Nggak bisa ngomong. Sebab ada satu teori pertumbuhan gereja katanya secara umum gereja itu umurnya 100 tahun. Setelah umur 100, entah dia mati dengan sendirinya atau sekarat dan sebetulnya sudah tidak ada kehidupan di dalamnya. Dan ya harus tutup, akan ada gereja lain lagi yang muncul. Jadi lifespan gereja itu 100 tahun. Ya misal 50 tahun, dipaksa ya 70 udah mulai sekarat, 80 udah cukup sampai situ aja. Nggak bakal jadi gereja yang abadi gitu. Nanti ada muncul lagi gereja yang lain. Tapi itu kan sekali lagi teori. Nah masalahnya ada lagi nih. Kita kepingin gereja kita selalu ada selama-lamanya yang tidak pernah tutup. Dan gereja yang tutup adalah sebuah kegagalan. Padahal mungkin kita tidak di-equip untuk melayani semua generasi. Kita sekarang positif bisa menjangkau ya karena umur kita muda, sama dengan mereka. Tapi waktu kita umur 50-60 tahun dan ada generasi di bawahnya alpha yang jauh ke bawah lagi, mungkin kita juga sama. Wah udah deh, gak bisa deh. Nah tapi Mazmur 78 adalah kita harus siapin generasi yang ada sekarang buat lanjutin ke generasi yang berikutnya. Artinya apa? Kalau ditanya, kalau generasi boomers nanya kepada aku, orang awam ini, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Aku mungkin bilang begini, bapak-bapak, om-om dan tante boomers, kita belum tentu bisa melayani Gen Z. Tapi kita bisa melayani Gen X, agar Gen X bisa melayani milenial, agar milenial bisa melayani Gen Z. Jendela kita mungkin 2020. Kita cuman paling efektif melayani orang yang 20 tahun di bawah kita dan 20 tahun di atas kita. Di luar jendela 2020 itu ada kesulitan yang cukup besar. Sebab memang dibesarkan di konteks yang benar-benar langit dan bumi bedanya. Cuman yang pemazmur ingetin adalah ya kita ingetin generasi yang di bawah kita lah. Supaya dia akan terusin terus. Karena bisa putus. Ini sekarang kan rantai kekristenan udah rada-rada karatan ya. Di Amerika Gen Z adalah generasi terbesar yang non-Kristen. Buah postmodernisme yang terjadi paling besar itu ada di Gen Z. Yang jumlahnya populasi di dunia 40% Gen Z sendiri. Lebih banyak daripada milenial yang cuma 36, 38 aku nggak tahu. 40% itu udah Gen Z. Dan ini generasi yang betul-betul sudah unaffiliated with Christianity. Milenials masih lumayan lah. Ya, gereja-gereja besar mega church di Amerika, milenials banyak datang. Gen Z belum tentu loh. Belum tentu loh. Musik itu segala bisa masuk ke Gen Z. Belum tentu. Dan banyak gereja hari ini masih berpikir bagaimana supaya mereka relevan pada milenial. Mereka tidak sadar Gen Z sudah masuk ke ruangan ibadah mereka dan sudah pergi lagi dari gereja mereka tanpa babi bu. Jadi gereja yang masih fokus, kita mesti menangin milenial, kita mesti ubah musiknya, ubah apanya. Itu udah obrolan 10 tahun lalu. Sekarang generasi yang ada di benak kita sebetulnya adalah Gen Z. Ya sudah masuk workplace. Udah lulus kuliah, Gen Z. Udah mulai masuk kerja, freshman, fresh graduate. Itu yang mesti ada di pikiran. Nah, kita di gereja seringkali teledor. Telat mulu. Kantor udah berubah buat Gen Z. Industri entertainment udah berubah buat Gen Z. Gereja menangin milenial aja belum. Telat kan? Nah, jadi ini yang mesti kita pikirkan. Karena generasi Z adalah generasi yang hari ini di dunia paling tidak Kristen, yang paling tidak punya biblical worldview. Itu challenge-nya.
So thank you for your sharing. Yes, it's a sad truth lah, gereja-gereja seperti itu. Thank you banyak. Ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Evita. Sehubungan dengan yang tadi barusan. Iya. Halo Kak, maaf mau tanya. Nggak usah minta maaf Evita, kita sama-sama orang berdosa. Bagaimana cara agar salah satu tipe manusia, misalnya Gen Z, bisa dekat dengan tipe manusia lain, tapi ini adalah orang yang belum kenal Tuhan. Untuk Tuhan bikin mereka kenal sama Tuhan tanpa kita dianggap sorohani dan lain-lain. Gimana caranya, Kak? Kenali lawan bicara kita. Cara kita ngobrol sama baby boomers, sama ex lain. Kalau kita ngomong sama baby boomers, caranya menggurui mah mental. Ya tentu ada aja yang bisa mau dengerin kita gitu ya. Tapi sebagian besar mental. Karena baby boomers orang yang sukses kok. Ya kan? Kita kalau ketemu orang sukses, kita ngomong hal-hal keberhasilan, gini loh caranya. Mereka bilang, hahaha, ngaca lu. Baru juga kerja 5 tahun gini caranya. Ya mungkin sama ya. Ketika siaran-siaran di Pijar TV ini audiensnya kan beragam. Berbagai usia. Ketika yang ngomong orang yang senior, wah ini berbobot. Yang ngomong yang muda, ya itu. Jaket aja kulitnya KW misalnya bukan saya pastinya, bukan ya, mungkin yang lain-lain lah itu ya, Christopher Tapiheru apa Raditya Olowan, barangkali saya nggak tahu lah, kita kan nggak boleh sebut nama ya. Nah teman-teman sekalian, so balik lagi, lawan bicara kita siapa? Dan waktu kita tahu, oh nih orang selalu merasa benar, idealis, ya, kita cara pendekatannya bertanya. Tapi buat orang yang pasif mungkin kita bisa lebih dominan. Balik lagi sebetulnya Evita, ya kita mencari tahu lah, dia orangnya kayak apa sih. Terus kita masuk dengan cara yang tepat sama dia. Milenials kan optimis, berani. Ya, gimana cara kita bisa masuk ke dia? Ya mungkin dengan cara belajar ke dia. Kalau kita Gen Z ya, kalau dirimu seumuran sama aku, kita tanya ke milenials, Kak, gimana sih kakak kok bisa jadi seperti itu? Boleh nggak share ilmunya? Kak, kalau aku gini salah nggak Kak? Nah di situ baru ada hubungan. Karena milenials itu yang berhasil, dia punya dorongan moral buat ngajarin adik-adiknya, Gen Z misalnya. Ke baby boomer juga sama, kita lagi makan satu meja mereka, kita tanya dulu. Kalau kita belum apa udah ngomong, Om tahu nggak Om? Salah satu penyebab kebangkrutan perusahaan-perusahaan dari om-om yang seumuran sama Om. Kesombongan. Lu bayar makan nantinya. Nah, jadi memang harus baca audiens ya. Menebak gimana cara kita masuk sama audiens yang beda-beda. Pasti dirimu punya ilmunya yang Tuhan kasih lebih bagus lagi daripada aku. Thank you. Yuk kita dalemin lagi yuk. Ini pertanyaan Evita bagus sekali. Generasi yang muda itu seperti apa sih? Dan gimana kita bisa masuk sama mereka? Oke, kita lihat slide-nya. Sekarang semua ada dalam satu kantong. Segala informasi. Peta, kamera, telepon, video, game, kalkulator, kalender, ensiklopedia, TV. Siapa yang nonton Koreanya pakai handphone? Music player, video game, notes, weather forecast, news, everything. It's all here in our pockets. Dulu kita mesti pakai yellow pages di rumah. Dulu masih pakai buku telepon. Sekarang nggak usah. Mungkin beberapa dari kita di rumahnya udah nggak ada telepon kabel lagi. Semua pakai handphone dan semua ada di sini. Main game, nggak usah beli ini itu segala macam, udah gratis, semua ada di situ. Dan ini mengubah karakter manusia loh. Kita lihat ya. We are in a crazy busy world. Why? Because dalam 24 jam ke depan akan ada 188 miliar message, 144 miliar email. Nah, di situ slide-nya ada semua. 4,7 juta search di Google. 30 miliar apps download. 2 miliar menit panggilan Skype dan 2,1 juta tulisan blog. Dalam 24 jam, ini semua bakal terjadi. Next slide. Bahkan di China, sampai ada satu jalanan yang didedikasikan untuk orang pakai handphone. Nggak boleh ada tiang, nggak boleh ada pohon, maupun nggak boleh ada tai kucing. Karena orang semua matanya liatin handphone, jalan semua. Tuh lihatnya dua arah kan? Lihat di gambarnya. Bisa baca? Ada yang bisa baca Mandarinnya? Nah itu ya, itu saya coba baca. Jalan khusus pengguna handphone. Nah itu kira-kira artinya. Mungkin kalau saudara belum familiar dengan bahasa Mandarin, nanti kita bisa ada sesi sendiri ya.
Jadi ini didesain khusus buat mereka supaya orang nggak usah nengok kanan kiri, pakai handphone aja nggak nabrak. Khusus. Dan handphone berubah. Kita lihat slide berikutnya. Handphone berubah dari zaman ke zaman. Siapa yang masih punya handphone Nokia seperti di gambar itu? Saya bahkan nggak tahu itu benda apa. Lihat perbedaannya. Baterai life. Dulu handphone itu bisa seminggu loh. Bisa seminggu. 3G, 4G, what is that? Gitu ya, kita nggak tahu. Yang bisa nelpon. Ke tengah laut pun naik kapal dia masih hidup. Masuk ke air, dipancing lagi, kering, tinggal pakai hair dryer, masukin ke beras. Handphone sekarang 3,4 jam. Masuk air, selesai hidupnya. Impact limitnya, lantai 3, bawahnya aspal. Konkret, jebret, nggak akan apa-apa. Perlu beli casing nggak dulu handphone kayak gitu? Nggak ada casing, Gorilla Glass, Monyet Glass, nggak usah pakai. Nah, dan kalau handphone sekarang, ya paling dua kaki ya, 2 kaki berapa meter sih? Hancur deh, kacanya mulai retak. Ya kan handphone kita kan, makanya kita pakein apa tuh luar itu ya, udah pecah-pecah semua. Impact protection built-in, kalau sekarang mesti pakai casing. Software update, nggak pernah ada. Please update, makin update makin lemot, beli baru dulu nggak ada. Lifespan sampai sekarang coba dihidupin, masih hidup lagi. Sekuat kakek nenek kita di kampung. Handphone sekarang paling 1-2 tahun kita mesti ganti. Ininya lah, baterainya melendung lah hamil. Ngetiknya, nah dulu 9 karakter per second. 2222 333 6 jadi angka setan 666 ya. 7723 gitu kan ngetik ya. Sekarang autocorrect, semua bisa diklik. Ini perbedaan. Oke. Nah, ada banyak hal yang masih kita bisa bahas di under construction ini untuk menyikapkan lebih dalam lagi apa durasinya, apa dampaknya dengan ini semua yang terjadi, dan bagaimana teknologi mengubah kita dan kita diubah oleh teknologi. Tapi sebelum saya lebih lanjut lagi, Kak Jo akan pimpin kita kepada diskusi lanjutan ya. Silahkan. Dari Yu Kristi. Shalom, saya mau bertanya bagaimana respon bergereja di era new normal ini sekarang? Karena di zaman yang sudah terjadi akibat revolusi virus COVID-19. Jadi mungkin korelasinya adalah soal generasi yang sekarang ini jadinya agak pindah posisi nih Kak di gereja gitu loh. Generasi yang lebih muda yang lebih jadi kebergantungan utama buat gereja gitu. Adakah solusi yang baik menurut Kakak dalam menghadapi masa-masa seperti ini? Yang pasti terjadi hari ini adalah orang kebingungan. Apa yang dipercaya efektif di masa lalu, dipertanyakan hari ini. Dan akan terjadi seperti apa ke depan, nggak tahu. Ada gereja yang akan terus tetap online, sampai mereka merasa betul-betul aman. Karena vaksin, sebagian percaya, sebagian belum yakin. Ada yang mungkin sampai 3, 4, 5 tahun ke depan akan tetap online. Rapat-rapat kita, cara kita bekerja, interview kita, mungkin akan tetap online. Ada sebagian orang yang sudah sangat tidak sabar dengan sentuhan manusia. Karena online memuakkan. 8 bulan terisolasi di kamar, stres. Kita butuh manusia untuk ngobrol. Kemana arahnya ke depan? Sebagian besar ada kebutuhan untuk berjumpa dengan manusia yang lain. Sebagian besar mulai jadi nyaman. 6 bulan pertama kita kangen ketemu untuk ngobrol face to face. Mulai masuk bulan 8, 9, 10 kita mulai nyaman. Sudah terlalu lama sendiri. Udah kebiasaan sendiri. Dan nanti balik lagi ngumpul lagi bisa jadi males. Parkir males, segala males. So apa yang akan terjadi di dunia pergerejaan ke depan? Unpredictable. Yang pasti semua orang akan mulai berpikir terbuka. Kita harus berubah, kita harus mempersiapkan. Orang akan kembali lagi berpikir pada core-nya, kebutuhannya apa, dan gimana cara menangin itu. Yang pasti adalah kreativitas akan bertumbuh, kebangunan rohani akan bertumbuh, dan cara-cara yang baru, yang belum pernah dibuka seperti hutan yang masih perawan, akan mulai dibabat dan diuji coba. Apa yang bisa kita lakukan buat menangkan generasi ini. Dan kenapa aku bilang akan ada revival? Seperti setelah semua pandemi 100 tahun, 200 tahun yang lalu, setelah pandemi berakhir orang sadar. We are nothing. USA cannot solve the problem. China, Russia cannot solve the problem. Europe habis misalnya kan ya. Jadi kita akan lihat nanti. Akan ada kebangunan ketika orang mulai pikir kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan bersiap-siaplah menjadi bagian dalam revival yang baru ini. Oke teman-teman semua, senang bisa
ketemu, baik teman-teman yang ada di Zoom maupun yang menyaksikan di layar kaca. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam program Under Construction ini. Sama seperti teman-teman yang ada di program ini, kami rindu berdiskusi dan mendengarkan respons teman-teman di tim Respons Pijar TV. Dan ada nomor yang tertera di bawah sini. Teman-teman bisa lihat, bisa langsung dihubungi dan untuk ngobrol lebih dalam lagi dengan tim Respons Pijar TV. Senang sekali bisa berada sekalian dengan semua teman-teman yang ada di sini dan kita berjumpa lagi. Saya Denny Gamadi, salam terang bagi Indonesia. God bless you. Betul banget tuh Kak Dani. Sahabat Pijar, hubungan antar generasi itu seringkali menjadi salah satu kesulitan ya dalam hidup pelayanan kita. Dan kita yang junior tapi lebih modern, kadang tuh sulit banget untuk mengkomunikasikan aspirasi kita kepada yang lebih senior tentunya, atau yang lebih pengalaman dalam pelayanan kita. Nah, namun seni berkomunikasi ini sungguh penting loh buat kita semua untuk membangun tubuh Kristus itu sendiri yang kuat dan kokoh dan bahkan mampu menjadi dampak yang besar bagi banyak orang. Dan kamu baru saja menyaksikan Under Construction bersama Kak Dani Gamadi. Thank you banget Kak Dani yang sudah memberkati kita. Dan sekarang saya tahu nih, pasti kamu sekarang lagi punya banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau bisa teman-teman kasih pertanyaan yang sulit. Atau mau curhat juga boleh, cerita juga boleh. Atau mungkin teman-teman butuh dukungan doa. Tenang, kamu nggak sendirian karena kami akan menjawab semua pertanyaan kamu dan mungkin kalau kamu pengen kontak langsung dengan tim Pijar TV bisa langsung aja ke sini nih, ke WhatsApp yang ada di bawah ini, oke? Dan kami tunggu pastinya ya, jangan sampai nggak hubungin loh. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.